Kericuan mewarnai eksekusi dan pengosongan sebuah bangunan kafe di Surabaya, Jawa Timur. Kericuan berawal saat petugas jurusita Pengadilan Negeri Surabaya mendatangi dan membacakan putusan eksekusi di kafe yang berada di Jalan Manyar Indah, Surabaya. Pemilik kafe dan sekelompok orang yang menjaga dan berada di depan kafe melawan dan menolak putusan eksekusi tersebut. Mereka menghalangi upaya petugas jurusita yang hendak masuk ke dalam kafe. Perlawanan dan saling dorong serta keributan pun terjadi. Meski demikian, petugas kepolisian yang menjaga dan mengamankan jalannya eksekusi berhasil membubarkan serta mengusir paksa sekelompok orang tersebut. Dari Gros Wisata Merah, 1915 dari Semeru saya peningkatan dari pulau tersebut dan pada hari ini dilaksanakan. Eksekusi bangunan kafe seluas 352 meter persegi itu dilakukan sesuai dengan putusan eksekusi Pengadilan Negeri Surabaya bulan Mei 2023, di mana pemohon eksekusi Alwin Amar Al-Masyur yang membeli bangunan senilai lebih dari 3 miliar rupiah melalui proses lelang tidak dapat menempati bangunan kafe. Tuan Maning juga sudah dipanggil para pihak, tapi ternyata juga tidak ada etikat baik untuk mengosongkan sendiri, akhirnya sampai pada hari ini. Meski terjadi kericuhan, proses eksekusi dan pengosongan paksa pun akhirnya berhasil dilaksanakan. Ya, selamat malam dan juga apa kabar pemirsa? Kericuhan eksekusi dan pengosongan sebuah kafe di Surabaya, Jawa Timur tadi menjadi pembuka jumpa kita dalam iNews Prime malam hari ini. Sementara itu, polisi menahan si kembar Rihana Rihani, pelaku penipuan gawai dengan kerugian mencapai sebesar 35 miliar rupiah. Sementara itu juga pemirsa, mantan kekasih Mario Dandi, Amanda, sempat pingsan saat menjadi saksi dalam sidang kasus penganiayaan Kristalino David Ozora. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan iNews Prime selengkapnya. Ya pemirsa, ketegangan mewarnai proses pemilihan calon kepala desa di Blora, Jawa Tengah. Petugas terpaksa mengamankan salah satu pendukung calon yang diduga sebagai provokator. Seorang pemuda diamankan petugas saat proses penyampaian visi misi calon kepala desa Genjahan, Kecamatan Jiken, Blora, Jawa Tengah. Pemuda tersebut diamankan karena diduga menjadi provokator keributan kedua pendukung pasangan calon. Untuk mengantisipasi meluasnya keributan, sejumlah petugas gabungan Satpol PP, TNI Polri menjaga ketat jalannya penyampaian visi misi kedua calon. Pemilihan kepala desa Genjahan sendiri tahun ini diikuti oleh 2 calon. Tidak kericuan, cuma saling pas saat pendukung padi datang saling berteriak gitu. Ada yang diamankan dan tadi ya? Tadi cuma dijaga aja, dikasih jarak antara pendukung padi saat datang menuju ke balai desa, dikasih jarak dengan pendukung jagung yang nomor 2 kita kasih jarak oleh aparat TNI Polri dibantu oleh Linmas. Sementara itu, acara penyampaian visi misi calon kepala desa pun dilanjutkan dan proses pemilihan akan dilakukan pada 8 Juli 2023. Sementara itu, polisi menahan Rihana dan Rihani, pelaku penipuan gawai dengan sistem pre-order yang mencapai kerugian 35 miliar rupiah. Saudari kembar tersebut ditangkap saat bersembunyi di salah satu apartemen yang bertempat di Gading Serpong, Tangerang, Selatan, Banten. Rihana dan Rihani tak berkutik saat didatangi sejumlah petugas dari Subditreskrim Polda Metro Jaya. Petugas berhasil mengidentifikasi keduanya berdasarkan penyelidikan dan informasi dari masyarakat.
Saat digerebek, keduanya sedang berada di apartemen Gading Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Petugas pun langsung melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti dari kedua pelaku. Modus yang dilakukan pelaku adalah skema Ponzi, menawarkan produk dengan harga sangat murah dan pembeli diiming-imingi dengan bonus yang besar. Kita akan dalami lagi, baik konstruksi pasal maupun modus-modus yang lain, ya, karena ada kemungkinan bahwa korban mungkin lebih dari 18. Ya. Dan ini merupakan masukan buat penyidik di awal bahwa tersangka selalu bertransaksi melalui transaksi perbankan. Oleh karenanya kita akan telusuri ini, ya, nanti berkoordinasi dengan PPATK dan lain sebagainya, ya, untuk mencari korban-korban yang lainnya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal berlapis. Sebelumnya, kasus penipuan pre-order gawai yang diduga didalangi saudari kembar Rihanna dan Rihani ramai di media sosial. Tidak sedikit pihak yang mengaku tertipu penjualan maupun investasi oleh saudari kembar ini. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menghentikan sementara aktivitas atau memblokir transaksi keuangan milik Rihanna dan Rihani. Dari hasil analisis sementara, diketahui si kembar melakukan transaksi tunai bernilai signifikan yang diduga sumber dananya berasal dari penipuan yang dilakukan. Saudari kembar ini melakukan modus transaksi tunai untuk memutus mata rantai transaksi dan mempersulit pelacakan. Sebelum ditangkap, Rihanna dan Rihani telah ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Akibat perbuatannya, saudari kembar ini total kerugian korban mencapai sekitar 35 miliar rupiah. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Mantan Menkominfo Republik Indonesia Johnny G. Plate menjalani sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor Selasa pagi. Dalam eksepsinya, Plate menyampaikan keberatan atas dakwaan kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Dalam nota keberatannya, Plate melalui tim penasihat hukum keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Pihak Plate juga menilai tuntutan jaksa tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Tak hanya itu, tim kuasa hukum Plate juga mengatakan bahwa kliennya tidak pernah memiliki niat untuk melakukan korupsi terkait penyediaan pembangunan BTS Bakti Kominfo. Selain Plate, dua terdakwa lainnya juga menjalani sidang eksepsi. Kedua terdakwa itu adalah ex-direktur utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto. Kami akan membantah apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam dalilnya yang menyebut antara lain bahwa Pak Yohan dituduh atau didakwa mengatur, memanipulasi hasil kajian. Yang kedua, Pak Yohan dituduh menerima SK dari Bakti. Yang ketiga, di situ disebutkan bahwa Pak Yohan yang mengatur ahli-ahli atau tenaga ahli untuk melakukan kajian. Sebelumnya, jaksa mendakwa para terdakwa memperkaya sejumlah pihak termasuk Johnny G. Plate sebanyak 17 miliar rupiah. Sementara Anang didakwa menerima 5 miliar dan Yohan 453 juta rupiah. Mereka bersama dengan tersangka lainnya dinilai jaksa merugikan negara hingga 8 triliun rupiah akibat korupsi proyek BTS 4G. Kerugian negara yang muncul akibat dari penggelembungan harga serta pengaturan tender yang mereka lakukan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya pemirsa, usai menunaikan ibadah haji tahun 2023, ratusan jemaah haji gelombang pertama asal DKI Jakarta tiba di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Raut wajah bahagia terpancar dari ratusan jemaah haji kloter 4 debarkasi Jakarta Pondok Gede. Untuk gelombang pertama yang tiba adalah kloter 4 asal DKI Jakarta dengan jumlah 371 orang, termasuk 3 orang PPIH. Mereka tiba dengan menggunakan pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5326. Para jamaah haji langsung mengikuti rangkaian pemeriksaan dokumen keimigrasian. Setelah selesai, langsung menuju bus untuk diantar ke debarkasi Pondok Gede dan kembali ke rumah masing-masing. Ya pemirsa, jemaah gelombang pertama telah tiba di Asrama Haji Pondok Gede, dan bagaimana situasi serta kondisi di lokasi untuk penyambutan para jemaah haji sudah ada rekan Ahmad Muharlin di sana. Selamat malam Muharlin, bagaimana dengan persiapan mungkin kedatangan dari para jemaah haji? Ya baik, selamat malam Fani dan juga pemirsa. Usai melaksanakan ibadah haji pada tahun 2023, ratusan jemaah haji gelombang pertama asal DKI Jakarta ini sudah tiba selamat di tanah air. 4 kloter yang sudah sampai di debarkasi Pondok Gede, Jakarta Timur. Ratusan jemaah haji ini tiba di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sekitar pukul 5 sore tadi. Lalu para jemaah ini langsung menjalani proses pemeriksaan dokumen-dokumen keimigrasian dan mereka langsung berangkat menuju debarkasi Pondok Gede yang baru saja tiba tadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk gelombang pertama yang tiba adalah kloter 4 asal DKI Jakarta dengan jumlah 371 orang, termasuk 3 orang anggota PPIH. Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5326 dan menggunakan 10 bus untuk diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju debarkasi Pondok Gede, Jakarta Timur. Begitu tiba, ratusan jemaah haji ini melakukan proses pengecekan data dan pengambilan koper serta barang-barang milik mereka, dan juga setiap jamaah haji dibagikan air zam-zam sebanyak per 5 liter untuk setiap jamaah. Fani dan juga pemirsa, tadi juga kami sempat berbincang dengan salah satu jamaah haji asal Jakarta Timur, di mana beliau mengatakan bersyukur begitu dengan selamat serta lancar melaksanakan ibadah haji serta sangat senang bisa kembali pulang dengan selamat ke tanah air, walaupun mereka telah melakukan perjalanan yang sangat melelahkan. Bahkan mereka juga harus menunggu sampai 12 tahun lamanya untuk menunaikan ibadah haji. Fani dan juga pemirsa, selanjutnya ratusan jamaah haji asal Jakarta ini yang sudah tiba di debarkasi Pondok Gede sudah disambut ramai oleh anggota keluarga mereka masing-masing, di mana setelahnya dari ratusan jemaah haji ini kemudian akan langsung dipulangkan begitu menuju ke rumah masing-masing serta kembali berkumpul dengan keluarga besar mereka. Kembali ke Fani di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Ahmad Muharlin melaporkan langsung dari Asrama Haji. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya terkait dengan Kementerian Agama yang mengungkap ratusan jemaah haji wafat dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2023. Dan hingga saat ini jumlahnya telah mencapai 311 jemaah yang wafat di Tanah Suci. Dari data Siskohat Kemenak, jumlah jemaah yang wafat selama pelaksanaan penyelenggara ibadah haji tahun 2023 jumlahnya mencapai 311. Menteri Agama sekaligus Amirul Hajj meminta kepada para jemaah, khususnya lansia dan jemaah yang berisiko tinggi, agar tidak terlalu berlebihan dalam melaksanakan ibadah yang bersifat sunnah. Pemerintah telah membadalkan haji jemaah yang meninggal sebelum pelaksanaan haji. Selain itu, pemerintah juga memberikan asuransi kepada jemaah yang meninggal dunia, baik sebelum dan sesudah pelaksanaan puncak ibadah haji tahun ini.